Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati tiap tanggal 17 Agustus. Tanggal itu dipilih berdasarkan pembacaan teks proklamasi yang sekaligus menandakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yaitu Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Sebelum pembacaan teks proklamasi tersebut, banyak kejadian dan peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Apa saja sih peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk disimak. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Sebuah bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima yang menyebabkan kota itu hancur dan menewaskan puluhan ribu orang. 7 Agustus 1945, Jenderal Jepang yaitu Marsekal Trauchi memutuskan untuk membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai. Insinyur Soekarno bertindak sebagai ketua PPKI. Posisi wakil ketua dipegang oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan posisi penasihat dipegang oleh Ahmad Soebarjo. Dengan dibentuknya PPKI, otomatis BPUPKI yang dibentuk 1 Maret 1945 dianggap bubar. Serangan berikutnya, bom atom Padman, dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus oleh Amerika Serikat. Sebanyak 80.000 orang diperkirakan tewas pada serangan kedua ini. Kemudian di hari yang sama, Jenderal Trauchi memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wejodiningrat ke Dalat, Vietnam. Pada hari itu, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wejodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, Rajiman Wejodiningrat kembali ke Indonesia. Kemudian golongan muda yang diwakili oleh Sultan Syahrir mendesak golongan tua yaitu Soekarno, Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Masih di hari yang sama, golongan muda kembali mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Insinyur Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dilakukan hanya agar Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dalam pengambilan keputusan. Kemudian Soekarno dan Hatta dipaksa golongan muda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui radio di hari yang sama, malam harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Moida, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari malam hingga pagi, Soekarno dan Mohatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana akhirnya naskah proklamasi disetujui bersama dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada sekitar jam 10 pagi, diwakili oleh Soekarno dan Mohatta, mereka membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, yang sekaligus menandakan kemerdekaan Indonesia dari penjajah.
Sehari setelah pengumuman proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang dipakai hingga sekarang. Begitulah kisah sejarah singkat perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Nantikan kisah sejarah kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.